Jadi seharap kita semua sudah siap. Shalom. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Ya, beri saya masa singkat saja, 2 menit. Mari kita lihat firman Tuhan. Sekali lagi di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Sekali lagi Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Sudah lihat semua? Silakan baca di sini dengan suara kedengaran, ikuti pembacaan masing-masing. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kita bahwa kita hidup bukan milik kita sendiri, melainkan kita hidup adalah milik Tuhan. Kita dipanggil untuk menggunakan setiap aspek hidup kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk memuliakannya dan menjadi alat kebenaran di dunia ini. Sama seperti semalam yang saya sudah jelaskan, melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita dituntut untuk menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, pemikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, biar semua itu tertuju hanya pada Tuhan. Amin. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, pekerjaan kita, dan aktiviti-aktiviti kita yang lain, dahulukan Tuhan terlebih dahulu. Datang pada Tuhan di dalam doa, minta perlindungan daripada Tuhan, minta penyertaan daripada Tuhan sebelum kita melakukan apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa artinya menjadi alat kebenaran Tuhan? Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, poin-poin penting arti menyerahkan hidup ataupun menjadi alat kebenarannya Tuhan. Yang pertama, arti untuk menjadi alat kebenaran Tuhan itu adalah hidup dalam ketaatan. Ya. Hidup sebagai alat kebenaran berarti tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan. Dan kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai panduan utama dalam segala aspek kehidupan kita, yang mana ketaatan juga mencerminkan kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Amin. Boleh mengerti di sini? Arti menjadi alat kebenaran Tuhan adalah kita harus hidup dalam ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada Tuhan. Bukan sikit-sikit kita taat kepada Tuhan. Dalam pengertian sehari-hari kita, ketaatan itu adalah konsistensi kehidupan kita setiap hari. Hari ini setia pada Tuhan, hari ini taat pada Tuhan. Jangan hari ini saja taat, besok sudah lupa Tuhan. Jangan seperti itu. Tetapi harus konsisten setiap hari. Meskipun setiap hari kadang ada saja kesilapan kita, meskipun setiap hari ada saja kelalaian kita sehingga membuatkan kita itu berdosa, tetapi hidup kita mau taat pada Tuhan, harus cepat-cepat kembali pada Tuhan, harus cepat-cepat kembali berdoa, minta ampun kepada Tuhan, mau bertobat di hadapan Tuhan. Tanpa kita sadari kita sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya Tuhan, ampuni saya sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ingat Tuhan, ya kan? Pernah saya mendengar seorang ibu, dia ini kuat melata. Serta ibu sini kuat melata. Ada? Dia terkejut sedikit, dia punya mulut, macam-macam dia cakap.
Kadang-kadang itu lucu, kadang-kadang juga itu bikin geram. Banyak kalinya sebenarnya. Tapi saya pernah mengenal seorang ibu. Setiap kali dia terkejut, dia melata perkataannya keluar daripada mulutnya, dia, oh Tuhan, wow, punya baik kan? Dia terkejut, oh Tuhan. Tetap ingat Tuhan. Di dalam melatah dia pun dia tetap ingat Tuhan. Tapi ada tempat lain melatah dia menyebut perkataan lain. Ada kan? Mari kita ubah. Coba kamu melatah nanti, oh Tuhan Yesus ampuni saya. Oh, kan alangkah indahnya seperti itu. Jadi dalam setiap aspek kehidupan tetap mengingat Tuhan, tetap hidup di dalam ketaatan hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Arti yang kedua, menjadi alat kebenaran Tuhan. Yang kedua itu adalah menyinarkan terang Kristus. Menyinarkan terang Kristus. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan dalam dunia. Itu di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Dengan hidup dalam kasih, hidup dalam keadilan dan kerendahan hati, kita menjadi saksi hidup yang memancarkan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Apa moto SIB? Siapa masih tahu? Menjadi seperti Kristus. Apa moto SIB? Yang saya ingat moto SIB, di belakang pun ada. Apa yang tertulis dalam logo SIB? Ada tulisan dia. Jadilah saksi Kristus. Kita berpegang pada SIB, bukan kita berpegang pada aliran sebenarnya, tetapi kita berpegang pada Kristus. Kita diajar daripada ulang lagi menjadi saksi Kristus. Itulah yang dimaksudkan menyinarkan terang Kristus. Segala sesuatu yang kita mengerti tentang Yesus itu kita pancarkan kepada orang lain. Walaupun kita belum menyampaikan Injil, walaupun kita belum menyampaikan kebenaran, belum kita menyampaikan firman Tuhan, tetapi pembawaan hidup kita sehari-hari itu juga harus mencerminkan Kristus itu ada dalam hidup kita. Amin. Bagaimana kita mencerminkan Kristus dalam hidup kita? Bukan perkara yang mudah, bukan juga perkara yang sangat sulit sebenarnya untuk mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Cuma apa yang kita mengerti tentang Kristus, walaupun bukan 100% kita sudah belajar, apa yang kita mengerti tentang Kristus, Kristus itu kasih, Dia itu adil, Dia itu rendah hati, seperti itu. Mari tunjukkan semua sikap itu kepada orang lain. Itu sudah mencerminkan bahwa Kristus itu ada dalam hidup kita. Dapat kita lakukan itu, saudara-saudari. Shalom. Berapa sudah ikan? Langsung kenapa ada ikan? Ya tunggu pancing, ada strike. Mungkin ada depan. Tidak ada? Seperti itu. Di dalam kasih, di dalam keadilan, di dalam kerendahan hati, sesuai dengan firman Tuhan seperti itu. Lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukan itu di dalam pekerjaan kita. Lakukan itu pada waktu kita bersekolah. Kalau kita melakukan aktiviti kita sehari-hari, lakukan itu. Sudah memancarkan bahwa Kristus itu di dalam hati kita. Siapa di sini yang tidak dapat mengawal mulut kita, yang susah sangat menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Selap sedikit saja, karena tapi sedikit saja dia sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Di mana kasih kita di situ? Bagi seorang lelaki, halo semua lelaki, hadir. Siapa minat main bola di sini? Angkat tangan.
Berapa yang minat bola? Amin. Walaupun tidak sudah bermain bola, masih minat bola. Kasih kita selalu teruji waktu kita bersuka. Amin. Halo semua laki-laki, para belia, para remaja, para anak-anak yang namanya laki-laki. Kasih kita sering kali diuji waktu kita main bola. Ada, ya kan? Pernah juga terjadi apabila seorang gembala kena tendang di tengah padang, dia serang marah dan ditanyakan, pastor sabar. Dia jawab, tidak ada pastor di tengah padang. Mana kasih dia situ? Pernah terjadi itu? Ya, saya pernah keluar kata-kata itu, tapi itu gurauan, bukan serius. Ya, juga yang lain. Kamu bukan pastor, kamu bukan penetua, kamu bukan pemimpin gereja, tetapi pancarkanlah Kristus itu di dalam hidup kita. Karena tepi sedikit, janganlah dulu marah. Karena 2 kali jangan juga marah, tetapi yang kasih kena janganlah balik-balik. Ada juga batas kesabaran. Ya kan? Jadi kasih kita kalau orang laki-laki itu sering kali diuji kadang kita bersuka. Itu yang besar lah kan. Tapi ada juga ujian-ujian yang lain. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita? Halo para wanita. Tidak tahu di mana kamu ditunjukkan kasih kami. Ya? Kalau yang sudah berkawin, tunjukkanlah kasih kamu pada pasangan. Punya anak, tunjukkanlah kasih kamu pada anak. Tunjukkan kasih kamu sesama. Jangan seringkali kamu di kacau-kacau sedikit sudah mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Ya kan? Tuhan memberkati kami. Jadi menyinarkan terang Kristus. Lakukanlah itu setiap hari. Tidak hanya tubuh kita menyampaikan firman Tuhan baru orang katakan kita ini menyinarkan terang Kristus. Tidak. Bukan hanya tubuh kita ini mampu berkhotbah, mampu melayani di hadapan. Tidak perlu tunggu sampai itu. Tetapi hari demi hari kita taat pada Tuhan. Kita tunjukkan kasih kita, apa yang kita dapat daripada Tuhan, daripada apa yang kita diajarkan melalui firman Tuhan. Kita tunjukkan keadilan kita, dan seringkali kita ini merendahkan hati kita. Walaupun kita bukan seorang pemimpin gereja, tetapi melakukan hal-hal seperti itu karena ajaran daripada firman Tuhan sudah menyinarkan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan sudah siap untuk itu? Sinarkanlah terang Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, arti menjadi alat kebenaran Tuhan. Yang ketiga itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Menjadi alat Tuhan juga berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk tujuan Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Dia yang telah menyelamatkan kita. Semalam dalam firman Tuhan yang disampaikan, saya sudah mengatakan kepada kita semua, hari ini kita bertobat, hari ini kita sudah mengenal Tuhan, hari ini kita sudah mendengar tentang firman Tuhan, kita sudah mengetahui jalan keselamatan itu sudah menandakan kita sudah keluar daripada hidup yang mati kepada hidup yang terang, daripada mati kepada yang hidup. Dan sekali lagi saya katakan, kita dapat keluar daripada keadaan yang mati kepada yang hidup itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan yang ada pada kita, bukan karena kita yang sudah hebat, tetapi semuanya itu karena ada satu tangan yang memegang kita daripada kematian itu, mengangkat kita menjadi hidup. Itulah Tuhan Yesus. Dia yang membawa kita sebenarnya daripada hidup, daripada mati kepada yang hidup.
Mati yang bermaksud itu jatuh dalam dosa. Kehidupan yang penuh dengan dosa. Hidup yang dimaksudkan mati itu adalah keterpisahan dia dengan Tuhan. Hubungan dia dengan Tuhan sudah terputus. Kalau hidup manusia itu terputus hubungannya dengan Tuhan, tidak ada seorang pun manusia yang mampu kembali bangun ikat kembali hubungannya dengan Tuhan. Melainkan tangan Tuhan sendiri yang menyambut, memegang, mengambil kita kembali untuk meletakkan kita dalam keadaan yang hidup. Boleh mengerti di sini? Jadi saudaralah, imani ini, kita ada hari ini, kita dapat percaya kepada Tuhan, kita dapat bernyanyi untuk Tuhan, kita mampu untuk berdoa, berseru pada Tuhan, dapat mengatakan bahwa Tuhan Engkau sangat baik dalam kehidupan saya. Semuanya itu karena Tuhan yang memampukan kita. Amin. Semuanya karena Tuhan. Jadi oleh karena ada tangan yang sudah mengambil kita daripada kegelapan, membawa kita kepada terang yang ajaib, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ada yang harus kita lakukan untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, yaitu menyerahkan sepenuhnya diri kita untuk tujuan dan kebenaran Tuhan. Ya kan? Seringkali kadang-kadang kita juga diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup. Hari ini ada kejadian, ada mungkin keramaian-keramaian di tempat lain, ada pesta-pesta perkawinan seperti itu, ramai-ramai. Tetapi pada masa yang sama ada satu persekutuan sedang terjadi. Ada satu kebaktian yang kecil sahaja dilakukan pada hari yang sama, pada masa yang sama, jam yang sama. Di situ sebenarnya kita diuji oleh Tuhan. Semoga kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan atau menyerahkan diri kita kepada dunia. Kita diuji seperti itu. Kadang juga ada yang sedang bekerja. Hari itu ada kebaktian, tetapi dia harus ada komitmen tempat lain. Di situ kita diuji sebenarnya. Mari kita mau datang pada Tuhan, walaupun punya kerja yang lain. Tetapi beda dengan komitmen yang tidak dapat kita elakkan lancar. Tetap jangan lupakan Tuhan. Amin. Jika kita dapat elakkan benda-benda lain untuk datang pada Tuhan, bersekutu pada Tuhan, datang pada kebaktian, datanglah kebaktian. Kalau kita dapat elakkan hal-hal yang lain, elakkan datang pada Tuhan. Terima kasih loh. Saya orang yang baik. Tuhan berkati kita. Sampai mana sudah kita. Jika kita dapat elakkan hal-hal yang lain, harus datang pada Tuhan. Elakkan itu dan datang pada Tuhan. Itu maksudnya kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Penyerahan diri bukan hanya orang yang dapat dilihat orang kita terlibat di dalam pelayanan, tetapi juga penyerahan diri pada Tuhan itu juga Tuhan lihat pada waktu kita bersendirian, pada waktu kita bekerja, pada waktu kita sedang bersekolah, dan juga melakukan aktiviti-aktiviti yang lain. Kalau benar Tuhan sudah memakai hidup kita, kalau benar kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, seperti yang semalam saya katakan, itu harus jaga 3 hal ini. Jaga perbuatan kita, jaga perkataan kita, dan juga jaga pemikiran kita. Amin. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Dan saya ingin bertanya kepada kita semua, kita sudah lama menjadi Kristen, kita sudah lama mengenal Tuhan, kita sudah lama mengikuti Tuhan, bahkan kita seringkali berdoa meminta macam-macam kepada Tuhan. Dan pertanyaan pada hari ini, apakah hidup kita sudah mencerminkan kebenaran Tuhan? Jemaat, apakah hidup kita sudah mencerminkan kebenaran Tuhan? Lewat daripada firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi,
Tanyakan ini kepada diri kita masing-masing. Tanyakan ini kepada diri kita secara pribadi, di dalam hati. Renungkan pribadi kita masing-masing. Tanya diri kita, apakah hidupku sudah mencerminkan kebenaran Tuhan? Kita mau menjadi alat Tuhan, tetapi tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah mencerminkan kebenaran Tuhan? Seterusnya kita tanya pada diri kita kembali, apakah aku menggunakan waktu, talenta, dan sumber daya yang Tuhan berikan untuk kemuliaan-Nya? Kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita punya talenta, dan itu adalah pemberian Tuhan. Apa kita sudah berikan itu pada Tuhan? Kita punya waktu yang masih banyak. Apakah waktu itu kita masih berikan kepada Tuhan? Dapatkah kita memberikan waktu kita 5 jam sehari untuk Tuhan? Jemaat Tuhan, dapat kita memberi Tuhan waktu 3 jam sehari saja kepada Dia? Sudah kita buat itu kepada Tuhan? Atau 1 jam saja? Ataupun beri waktu kepada Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari 10 menit saja? Sudah kita lakukan itu? Jika belum kita lakukan itu, bagaimana kita mengatakan Tuhan, saya ingin menjadi alat kebenaran? Berikan waktu kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan setiap hari. Berapa menit kita dapat berikan kepada Tuhan? Berikanlah itu kepada Tuhan. Dan seterusnya kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah aku rela dengan persoalan yang baik-baik? Tanyakan ini pada diri kita sendiri. Apakah aku rela melepaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini adalah persoalan yang berat sebenarnya. Apakah aku rela untuk melepaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sebenarnya itu adalah sesuatu yang kita minat sebenarnya, sesuatu yang kita suka sebenarnya, sesuatu yang sangat kita gemar sebenarnya. Tetapi kalau itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, apa kita mampu? Apa kita rela? Apakah kita sudah siap untuk melepaskan semuanya itu demi untuk Tuhan? Ini adalah persoalan yang berat. Orang-orang bujang menyahut dulu. Halo, masih ramai orang bujang kan? Saya bersyukur saya bukan bujang. Bagi seorang yang masih bujang, terutama dalam fase mencari pasangan hidup, mencari pasangan hidup, carilah pasangan yang seiman. Dia bukan pasangan yang sempurna sebenarnya, tetapi dia sama-sama berjalan kepada Tuhan dengan kita. Cari pasangan yang seiman. Mungkin hari ini kita sudah terlanjur mencari pasangan yang tidak seiman. Bahkan pasangan kita itu tidak mau pun datang ke gereja, tidak mau dia di dalam pelayanan. Apalagi mungkin tidak sama dengan iman kita. Tetapi Rasul mengatakan ini, terlanjur sayang, gitu kan? Ada yang jadi seperti itu, sudah tidak seiman, tetapi apabila tanya, kau punya pasangan itu tidak seiman dengan kau, putuskan. Tetapi dia menjawab, mau macam mana lagi? Terlanjur sayang. Aduh, gitu kan? Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita, dia cari pasangan itu yang seiman, sama-sama kenal Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Apa kita mampu melepaskan itu demi untuk Tuhan? Walaupun kita ini sudah terlanjur sayang, mampu dari pasangan itu biarlah yang seiman dengan kita. Amin. Walaupun pasangan yang seiman itu pastinya sebenarnya bukan pasangan yang
sempurna sekalipun. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita dituntut daripada ketidaksempurnaan, tetapi keimanan itu membawa kita sama-sama datang kepada Tuhan. Amin. Jadi yang lain-lain, jemaat Tuhan, shalom. Apa aktiviti yang paling kita suka lakukan sehari-hari? Ya banyak ya. Ada juga orang yang sangat minat dengan memancing. Nah, siapa suka memancing di sini? Ramai kan? Dan di mana-mana ada game. Ada small game, kalau begitu mungkin ada big game jamnya. Hadiah sampai 10.000. Apalagi ada yang sampai 60.000 punya hadiah. Ada kan? Kalau yang memancing, minat memancing itu tahu. Waktu game memancing sudah ada, tetapi di gereja kita ada kebaktian di mana kita pilih. Nah, jadi kita dituntut untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Juga waktu kita kepada Tuhan. Padahal dalam game itu sudah kita bayar, ada pajak sudah seperti itu, tapi kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana ini? Apakah kita masih rela untuk melepaskan semuanya itu demi untuk Tuhan? Kita diuji di situ. Karena itu saya katakan persoalan ini sangat berat dan ada banyak lagi sebenarnya. Mau menjadi alat kebenarannya Tuhan, serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk menjadi alat kebenarannya, dan mintalah hikmat dan keberanian untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi saksi yang setia dan membawa dampak yang positif bagi dunia dan sekitar kita. Anak-anak Tuhan yang dikasihi saudara-saudari, marilah menjadi alat kebenaran Tuhan. Sesuatu yang bukan mudah dan juga sesuatu yang tidak mustahil untuk kita lakukan, namun harus kita berdoa pada Tuhan, meminta pada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu sebenarnya karena saya adalah berdosa, tetapi mau menjadi alat kebenaran Tuhan. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan, mampukan saya untuk menjadi alat kebenaran. Doakan itu kepada Tuhan dan imani pekerjaan Tuhan nyata terjadi dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi alat kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa semua dan saya pimpin.